wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Alhamdulillah, berarti kita semua sehat ya. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kita langsung masuk ke pelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang P5. Ada yang tahu apa itu P5? Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari yang namanya Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di dalam materi ini atau di dalam pelajaran ini kita dituntut untuk menghasilkan sebuah proyek atau sebuah proyek ya. Apa yang akan kita hasilkan pada P5 ini? Kita akan menghasilkan namanya tumbuh-tumbuhan atau kearifan lokal, yaitu apa? Menanam sayur. Nah, dan kemudian masuk ke dalam modul P5. Apa topik kita? Asiknya berkebun sayur. Apa saja nanti yang akan kita tanam? Banyak, berbagai macam sayuran. Apa temanya? Kearifan lokal pada kelas 4 fase B. Kita masuk ke tujuan. Apa tujuan dari proyek ini? Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Kemudian apa saja targetnya? Proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi. Yang pertama, dimensi pertama yaitu apa? Apa tadi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa lagi? Kita harus bergotong royong. Tidak boleh mandiri. Boleh mandiri, tetapi bergotong royong ini termasuk dari dimensi yang akan kita lakukan. Kemudian memasuki tahapan proyek. Tahapan proyek apa saja? Yang pertama, tahap pengenalan. Yang kedua, tahap kontekstualisasi. Kemudian yang ketiga, tahap aksi yang nyata. Kemudian yang keempat adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Yang pertama, kita akan membahas tentang lingkungan.
Yang mana Esa? Nah, jenis-jenis lingkungan terbagi menjadi dua. Ada jenis lingkungan alam dan ada namanya jenis lingkungan buatan. Di dalam lingkungan ada namanya aktivitas yang ramah lingkungan dan juga ada aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya, sebelum kita menanam tanaman atau menanam sayuran, ada yang namanya media tanam. Media tanam. Ada namanya media tanam. Apa itu media tanam? Ada yang tahu media tanam itu apa? Ada, Bu. Apa? Tempat untuk tumbuhnya tanaman. Jadi media tanam adalah media yang digunakan untuk tempat tumbuhnya tanaman. Tempat tumbuhnya tanaman. Tempat akar atau bakal akar yang akan tumbuh dan berkembang. Umumnya media tanam yang sering digunakan untuk bercocok tanam adalah apa? Tanah. Ya. Umumnya yang digunakan oleh sebagian banyak orang adalah tanah sebagai media tanam. Tapi sebenarnya masih banyak media-media tanam yang lain. Seperti apa contohnya? Satu, arang. Ya, arang termasuk dari media tanam. Kemudian yang kedua, pupuk kompos. Kemudian yang ketiga ada namanya pupuk kandang. Kandang apa contohnya? Kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing. Itu termasuk dari pupuk kandang. Kemudian yang selanjutnya ada namanya sabut kelapa. Sabut kelapa dan lain sebagainya. Kita sudah belajar tentang lingkungan. Ada namanya lingkungan ramah lingkungan. Kemudian ada yang tidak ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan seperti apa? Menanam pohon. Kemudian yang tidak ramah lingkungan seperti membakar hutan, membuang sampah sembarangan. Nah, sebelum kita menanam sayuran, kita harus mengamati dulu lingkungan sekitar kita. Apakah ada media tanam yang cocok dengan sayuran yang akan kita tanam? Contohnya seperti besok kita akan menggunakan media tanam apa ini namanya? Tanah. Kemarin media tanam sudah banyak sekali. Ada namanya tanah. Kemudian ada pupuk kompos. Ada pupuk kandang. Kemudian menggunakan organik. Ada menggunakan sabut kelapa. Nah, kali ini kita akan menggunakan apa ini namanya? Tanah. Jadi media tanam kita adalah tanah. Nah, anak-anak semua ini tahu apa namanya? Polybag. Nah, besok kita akan menanamnya ada cabai, ada kangkung, kemudian ada kacang. Nah, sebelum kita tanam langsung ke tanah, bisa kita tanam dulu di dalam polybag. Jadi kan harus tahu media tanam apa yang kita pakai. Kemudian ini namanya alat apa yang kita pakai untuk menanamnya sayuran ya. Jadi tahu kita menggunakan media tanam apa namanya tadi? Tanah. Kemudian ini namanya apa? Polybag. Nah, sebelum kita menanam sayuran, ada baiknya kita harus apa dulu tanahnya? Dibersihkan dari apa? Dari rumput dari hama rumput. Jadi sebelum kita menanam sayuran, apa? Nah, biar terhindar dari belalang. Misal hama-hama itu banyak, rumput termasuk dari hama, belalang juga termasuk dari hama. Sudah paham semua? Dan nah, besok kita akan lanjutkan menanam sayuran.
kemudian ada kontekstualisasi, kemudian ada aksi, dan selanjutnya kita refleksi dan tindak lanjut. Apa refleksi dan tindak lanjut? Yaitu kemarin kita sudah menanam sayur, kemudian kita sudah menghasilkan atau memanen hasil sayur yang telah kita tanam. Nah, hari ini Ibu akan membagikan portofolio proyek, yaitu apa? Dalam bentuk album foto. Jadi nanti kalian bisa menempelkan hasil foto-foto proyek P5 kalian di dalam portofolio yang Ibu bagikan. Paham ya? Dan ini akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Seperti kemarin dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama silakan diambil. Kelompok kedua aja. Ayo duduk sesuai dengan kelompoknya. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Yang belum selesai nggak apa-apa, diselesaikan dulu. Siapa di sini, Pak? Dan silakan duduk di tempat masing-masing lagi. Ayo kembali ke tempat masing-masing. Nah, setelah menyelesaikan proyek portofolio, Ibu akan memberikan lembar refleksi. Silakan dikerjakan individu ya, menurut pengalaman kamu masing-masing.
bersama-sama.